Di Indonesia, seringkali diceritakan kisah-kisah kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dan pasukan Amerika Serikat yang sering datang untuk latihan bersama. Konon, banyak prajurit Amerika yang antre untuk menjadi bagian dari misi di negara kepulauan yang besar dan indah ini. Kabarnya, jika ada pendaftaran dibuka, persaingannya bisa mencapai 200 orang untuk satu posisi. Tokoh utama dalam cerita hari ini adalah seorang prajurit wanita Amerika yang datang ke Indonesia setelah lolos seleksi pasukan gabungan tanpa rencana khusus. Suatu ketika, ia memandang remeh pegunungan di Indonesia, mengira gunung-gunung itu hanya cocok untuk jalan-jalan santai, namun kemudian sebuah kecelakaan menimpanya di gunung yang ia daki sendirian. Seorang pria Indonesia yang menemukannya bergegas melepas celananya, namun ia tidak bisa melawan atau bahkan bergerak. Mari kita dengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ditugaskan di pasukan gabungan AS Indonesia dan mendapatkan pangkat sersan, saat pertama kali saya menginjakkan kaki di tanah Indonesia, semuanya terasa asing, namun sekaligus anehnya terasa akrab. Nama saya Rachel Stone, usia 27 tahun, berasal dari Minnesota, dengan tinggi 170 cm dan perawakan langsing, namun kokoh. Alasan saya selalu bisa berdiri dengan percaya diri di hadapan orang lain adalah kebanggaan saya akan kebugaran fisik dan kemampuan atletik saya. Saya selalu menempati peringkat teratas dalam tes kebugaran jasmani di Angkatan Darat AS, terutama dalam kursus halang rintang yang menurut rekan-rekan saya bahkan sulit untuk mereka lewati. Sekitar seminggu setelah tiba di Indonesia, saat berpatroli di sekitar unit, saya melihat barisan pegunungan di kejauhan dan berpikir dalam hati, suatu saat saya harus menaklukkan puncak-puncak itu. Pegunungan Indonesia yang saya lihat untuk pertama kalinya tampak hijau dan tidak sekuram pegunungan Rocky yang megah di Amerika. Tingkat seperti ini lebih seperti berjalan-jalan daripada mendaki gunung, pikir saya. Para senior di unit telah memperingatkan bahwa pegunungan di Indonesia lebih berbahaya dari kelihatannya karena hutan lebat dan binatang buas. Tetapi saat itu saya hanya tertawa dan menganggapnya angin lalu. Hutan di Indonesia sangat lebat, tidak seperti di negara kita. Kamu harus hati-hati, kata mereka. Saya menjawab, jangan khawatir. Saya sangat percaya diri, bahkan saya bercita-cita menjadi instruktur pelatihan gunung. Dengan kepercayaan diri seperti itu, pada hari libur pertama saya memutuskan untuk mendaki gunung terdekat dengan hati yang ringan. Pendakian pertama ternyata lebih mudah dari yang saya duga. Saya membawa ransel kecil, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, saya sudah mencapai puncak. Aku benar, pikir saya dengan bangga. Tetapi dalam perjalanan turun, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Beberapa pria Indonesia berusia sekitar 50-an, tanpa lelah mendaki gunung dengan ransel yang kelihatannya lebih berat dari 20 kg, dan yang terpenting, mereka berjalan lebih cepat dari saya. Apakah gunung seperti ini membutuhkan ransel sebesar itu? Pikir saya. Ransel Bapak berat sekali, saya bertanya kepada mereka. Mereka menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata bahwa ini adalah perlengkapan untuk beberapa hari karena mereka akan melakukan pendakian panjang. Saya terkejut mereka sedikit mengerti bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi, tetapi saya berpikir pasti gunung di sini tidak terlalu tinggi, sampai-sampai orang-orang seusia mereka bisa mendaki selama berhari-hari. Yang paling membuat saya terkesan adalah bagaimana pria-pria Indonesia ini membawa ransel seberat perlengkapan militer, namun tetap mendaki sambil bercakap-cakap dengan penuh semangat. Bagaimana bisa membawa beban seberat itu dan tetap berjalan begitu cepat? Harga diri saya terusik. Setelah hari itu, saya mulai mengunjungi berbagai taman nasional di Indonesia setiap akhir pekan. Awalnya hanya gagasan untuk jalan santai, namun segera berubah menjadi sebuah tantangan. Setiap kali, saya memilih rute yang lebih sulit dan menambah berat ransel saya mendaki dengan seragam militer Amerika. Terkadang orang-orang Indonesia menatap saya dengan heran, tetapi tatapan itu hanya menambah tekad saya. Suatu hari, ketika saya mendaki salah satu puncak di kawasan Pegunungan Dieng, seorang pria berusia 40-an yang berjalan di depan saya menyusul dan bertanya dalam bahasa Inggris, "Anda tentara Amerika? Hebat sekali." Saat itu, saya merasa bangga sekaligus merasakan persaingan yang aneh. Ini adalah profesi saya, kenapa orang-orang ini bisa lebih baik?
Selama 5 bulan, saya terus mempertahankan harga diri saya dan mencari rute yang lebih menantang. Sekarang pendakian solo menjadi hal biasa dan semangat kompetisi saya tumbuh setiap hari. Mungkin liburan berikutnya mencoba pendakian panjang di Pegunungan Jayawijaya, pikir saya, sambil memulai pendakian solo lagi. Hari itu, cuaca lebih mendung dari biasanya. Ketika saya mendaki sampai pertengahan gunung, kabut tebal mulai turun. Meskipun jarak pandang terbatas, saya terus berjalan. Kabut seperti ini adalah hal biasa dalam pelatihan tentara as, kata saya pada diri sendiri dengan percaya diri dan terus melangkah. Masalah dimulai saat turun. Hujan mulai turun, membuat tanah menjadi licin. Meskipun ini adalah lereng biasa yang mudah saya turuni, hari itu saya salah langkah dan langsung kehilangan keseimbangan. Tubuh saya condong ke depan dan saya terguling ke bawah. Saya mencoba berpegangan dengan tangan dan kaki, tetapi tidak berhasil. Setelah berteriak dan jatuh beberapa meter, akhirnya saya berhasil meraih akar pohon dan berhenti. Begitu saya mencoba berdiri, saya merasakan sakit yang tajam di betis kiri saya. Awalnya saya pikir saya cedera karena jatuh, tetapi ketika saya menoleh ke belakang, saya melihat seekor ular bandotan coklat yang dengan cepat merayap ke dalam semak-semak. Melihat itu, jantung saya berdebar kencang. Saya pernah belajar cara menangani gigitan ular saat pelatihan dasar di Angkatan Darat AS, tetapi dalam situasi nyata, pikiran saya menjadi kosong. Saya segera memeriksa lokasi gigitan. Dari 2 luka kecil, darah merembes keluar dan kulit di sekitarnya mulai memerah dan membengkak. Tenang, Rachel, ini bukan latihan, ini nyata, bisik saya pada diri sendiri, mencoba menenangkan pikiran. Saya bergegas mencari kotak P3K dari ransel, tetapi ransel itu entah kemana hilang saat saya terguling. Ponsel saya juga hilang. Saya menggeledah saku seragam saya, menemukan seutas tali dan dengan cepat mengikat kaki saya di atas luka, harus mencegah racun menyebar ke jantung. Saya tidak tahu berapa menit telah berlalu sejak gigitan, tetapi seluruh betis saya mulai membengkak. Saya merasa tali yang saya gunakan sebagai torniket mulai melonggar, bengkak naik hingga ke lutut, membuat celana saya terasa sangat menekan. Saya berpikir jika dibiarkan seperti ini, sirkulasi darah bisa berhenti, dan itu akan lebih berbahaya. Napas saya menjadi cepat, penglihatan kabur, dan kepala pusing. Saya melihat sekeliling, berdoa agar ada orang yang lewat, tetapi di jalur pendakian yang diguyur hujan itu tidak ada seorang pun. Saat kesadaran saya mulai memudar, saya mendengar suara langkah kaki dari suatu tempat. Saya mengumpulkan sisa tenaga dan berteriak minta tolong. Langkah kaki itu berhenti sejenak, lalu seseorang berlari cepat ke arah saya. Di tengah kabut, muncul siluet seorang pria. Dia berhenti sejenak, lalu dengan cepat menghampiri saya. Wajahnya penuh keterkejutan dan kekhawatiran. "Ada apa?" tanyanya dalam bahasa Inggris. "Saya digigit ular," jawab saya dengan susah payah. Dia melihat kaki saya dan wajahnya menjadi serius. Meskipun tampak terkejut, dia dengan tenang berkata dalam bahasa Inggris, "Kaki Anda sangat bengkak, celana Anda harus dilepas." Saat itu, saya merasa malu dan curiga, tetapi tubuh saya terlalu lemas untuk melawan. Tanpa ragu, dia mulai membuka kancing celana saya untuk memperlihatkan area gigitan. Kemudian, dia melonggarkan torniket yang saya ikat dan mengikatnya kembali di atas lutut. "Saya akan menelepon tim penyelamat, bertahanlah sebentar lagi," katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Momen paling tak terduga terjadi ketika dia dengan cepat mulai melepas celananya sendiri. Saya membeku karena kaget, tidak mengerti apa yang terjadi, dan bahkan ingin berteriak tetapi tidak ada tenaga. Namun dia hanya mengeluarkan ikat pinggang kulitnya yang lebar dan merobek selembar kain panjang dari pakaiannya. Ternyata tali saya terlalu tipis dan bisa merusak jaringan, jadi dia menggunakan ikat pinggang dan kain tebalnya untuk membuat torniket yang benar, lebar, dan kuat. Melihat dia hanya mengenakan celana dalamnya di tengah hujan yang dingin demi menyelamatkan saya menyadari betapa salahnya kecurigaan saya. Saya benar-benar memohon padanya dengan tatapan mata untuk tidak meninggalkan saya dan membantu. Sekarang saya sama sekali tidak punya tenaga, bahkan untuk duduk pun sulit. Suaranya terdengar seolah dari kejauhan. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan, tetapi ketenangannya sedikit menenangkan saya juga. Ketika kesadaran saya akhirnya hilang,
Hal terakhir yang saya lihat adalah dia mendekat dan mencoba menggendong saya di punggungnya. Apakah pria ini malaikat yang datang untuk menolongku? Pikir saya, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Saya, yang tumbuh di Minnesota dan selalu bangga dengan kebugaran fisik saya, menghadapi situasi yang mengancam jiwa di pegunungan Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Ketika saya sadar, tubuh saya terasa berat seperti timah. Saya membuka mata, tetapi semua di sekitar saya kabur. Kemudian saya menyadari bahwa saya terbaring di ranjang rumah sakit. Tak lama, ketika penglihatan saya menjadi jelas, saya melihat pria yang sama, duduk diam di samping saya. Melihat dia masih mengenakan pakaian yang sama, saya sadar dia pasti telah menjaga saya sepanjang malam. "Anda sudah sadar?" katanya dengan senyum lembut. "Di mana saya?" Saya bertanya dengan susah payah. "Di rumah sakit. Anda digigit ular bandotan." Untungnya pertolongan pertama cepat diberikan, jelasnya dengan suara tenang. Ingatan perlahan kembali. Kecelakaan di gunung saat digigit ular dan kemunculannya. Pria ini adalah penyelamat saya. Kata-kata terima kasih mengalir begitu saja dari bibir saya. "Terima kasih banyak, jika bukan karena Anda, saya." Saya tidak menyelesaikan kalimat itu. "Tidak apa-apa. Manusia harus saling menolong. Itu hal yang wajar," jawabnya sederhana. Seorang dokter masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi saya. Untungnya, racun berhasil dinetralisir dengan cepat dan bengkak di kaki saya sudah jauh berkurang. Tetapi kata-kata yang ditambahkan dokter dengan wajah serius membuat saya bergidik. "Anda sangat beruntung. Jika Anda terlambat 30 menit saja, racun bisa mencapai jantung dan itu akan berakibat fatal." Mendengar kata-kata dokter, saya tanpa sadar menatap pria itu. Dia dengan rendah hati membuang muka, tetapi pada saat itu, rasa terima kasih yang mendalam memenuhi hati saya. Dokter menjelaskan proses pemulihan lebih lanjut dan mengatakan saya perlu tinggal di rumah sakit setidaknya selama 3 hari. Masalahnya adalah, saya seorang prajurit Amerika dan saya tidak punya kerabat di sini. "Jangan khawatir, saya sudah mengurus semua dokumen yang diperlukan," katanya. Ternyata, dia telah mengisi dokumen sebagai wali dan menyelesaikan semua formalitas rumah sakit semalaman. Selain itu, dia melihat tanda pengenal saya dan menghubungi unit saya untuk menjelaskan situasinya. Perhatiannya terhadap detail seperti itu sekali lagi membuat saya terkejut. Saat itu, tidak ada ranjang kosong di rumah sakit, yang membuat momen ini terasa semakin menentukan. "Terima kasih banyak." "Nama saya Rachel Stone." "Nama Anda siapa?" Saya pertama kali menyebutkan nama saya. "Aditya," jawabnya singkat. "Aditya Nugraha." Sejak saat itu, hubungan kami dimulai. Selama saya di rumah sakit, Aditya mengunjungi saya setiap hari. Dia datang setelah bekerja di sore hari untuk menanyakan kabar saya, dan terkadang membawakan makanan Indonesia. Hati saya mulai terbuka pada kebaikannya. Ketika dia membawakan makanan rumahan dalam wadah, mengatakan bahwa makanan rumah sakit mungkin tidak sesuai selera saya. "Ini soto ayam, kami percaya ini membantu saat sakit," jelasnya. Percakapan yang dimulai dengan ucapan terima kasih biasa, perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu timbal balik. Aditya adalah seorang pegawai kantor biasa, tetapi hobinya adalah mendaki gunung di akhir pekan. Dia berkata bahwa ketika saya mengalami kecelakaan, dia juga sedang mendaki sendirian. Pada hari saya keluar dari rumah sakit, meskipun rekan-rekan dari unit datang menjemput saya, Aditya juga ada di sana. Dia membantu proses administrasi dan akhirnya menyerahkan sebuah kantong berisi obat-obatan, berpesan agar saya berhati-hati. Saat itu, saya merasakan keinginan kuat untuk tidak berpisah dengannya begitu saja. "Boleh saya minta nomor telepon Anda?" Saya mengumpulkan semua keberanian saya dan bertanya. Aditya sejenak terkejut, tetapi kemudian tersenyum dan memberikan nomornya. Setelah itu, kami mulai berkomunikasi di luar rumah sakit. Setelah kembali ke unit, percakapan melalui pesan dengan Aditya terus berlanjut. Awalnya hanya sapaan singkat dan pertanyaan tentang kesehatan saya, tetapi perlahan berkembang menjadi obrolan tentang kehidupan sehari-hari. Pesannya selalu sopan dan hangat. Cara dia menggunakan bahasa Indonesia yang diselingi bahasa Inggris terasa lucu bagi saya.
2 minggu setelah saya pulih dan kembali bekerja, saya mengundang Aditya untuk makan siang sebagai ucapan terima kasih. Saya harus mentraktir penyelamat saya, kata saya, dan mengundangnya ke sebuah restoran tidak jauh dari pangkalan militer. Hari itu, Aditya datang dengan pakaian yang sepertinya dia perhatikan secara khusus. Begitu saya melihatnya, jantung saya berdebar aneh. Percakapan saat makan siang terasa lebih alami dari sebelumnya. Dia perlahan menceritakan kisahnya, dan saya dengan jujur menceritakan kisah saya dari masa kecil di Minnesota hingga alasan saya memutuskan untuk masuk tentara. Sebenarnya, awalnya saya sangat meremehkan gunung-gunung di Indonesia. Saya pikir saya bisa dengan mudah menaklukkannya. Saya mengaku dengan malu. Aditya tersenyum dan menjawab, banyak orang asing berpikir begitu, tetapi gunung di Indonesia sangat lebat dan memiliki lebih banyak tempat berbahaya dari yang terlihat. Ketika saya melihat orang-orang Indonesia yang sudah tua mendaki gunung, saya pikir mereka semua seperti pahlawan super. Setelah hari itu, kami menjadi lebih sering bertemu. Di akhir pekan, kami mendaki gunung bersama di rute yang aman dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Aditya banyak mengajari saya tentang alam Indonesia, dan saya sekali lagi terkesan dengan pengetahuan dan kebugaran fisiknya. Bagaimana persiapan mendaki gunung di Amerika? Tanyanya suatu hari. Sebenarnya, di Amerika sebagian besar gunung memiliki jalur yang sudah tertata baik, tidak banyak hutan belantara seperti di Indonesia, jadi persiapannya berbeda, jawab saya. Saat kami berbincang seperti itu, perasaan khusus tanpa disadari mulai tumbuh di hati kami masing-masing. Tetapi pada saat yang sama, saya khawatir tentang masalah dunia nyata. Saya adalah seorang prajurit AS, dan sesuai aturan, saya harus kembali ke Amerika setiap 3 tahun. Fakta ini membuat saya merasa cemas. Kapan jadwal kepulanganmu? Aditya bertanya dengan hati-hati suatu hari. Hati saya terasa berat. Sekitar 1 tahun lagi, jawab saya jujur. Mendengar itu, wajah Aditya sedikit muram. Tetapi dia segera tersenyum lagi. Masih ada 1 tahun penuh, tidak perlu khawatir dari sekarang. Sikap positifnya membantu saya menenangkan diri, tetapi seiring waktu, perasaan saya padanya semakin dalam, dan fakta kepulangan ke Amerika menjadi beban yang semakin berat. Di unit juga terjadi perubahan. Reaksi rekan-rekan saya beragam ketika mereka mendengar saya punya pacar orang Indonesia. Sebagian besar memberi selamat, tetapi beberapa tampak meragukan hubungan antara seorang prajurit wanita Amerika dan seorang pria Indonesia. Yang paling tidak menyenangkan adalah beberapa rekan Amerika, saya berkomentar tidak hormat tentang pria Indonesia. Suatu hari saat saya makan siang di kantin, 2 atau 3 prajurit di meja sebelah dengan sinis membahas pria Indonesia. Hei, kalian tidak merasa kalau pria Indonesia terlihat terlalu santai? Saat mereka berdiri di samping kita, mereka tidak terlihat begitu tegap, kata seorang prajurit dengan keras. Dan mereka terlihat tidak terlalu energik, agak lamban, tambah yang lain sambil tertawa. Begitu kata-kata itu sampai ke telinga saya, kemarahan berkobar di hati saya. Wajah Aditya muncul di benak saya, dan fakta bahwa orang-orang ini tidak tahu betapa kuat dan seriusnya dia membuat saya marah. Akhirnya saya tidak tahan dan mendekati meja mereka. Jangan berani-berani bicara seperti itu lagi, kata saya dengan tegas. Oh, Rachel, kami hanya bercanda, jangan dianggap serius, kata seorang prajurit sambil tertawa. Itu bukan lelucon. Kalian tidak tahu apa-apa tentang pria Indonesia. Pacarku lebih kuat dan lebih berani dari kalian semua digabungkan. Suara saya semakin keras. Mereka mendengarkan saya dan tertawa lebih keras lagi. Oh, benarkah? Kalau begitu bawa dia ke sini, kami akan lihat sendiri. Karena amarah yang tak tertahankan, saya memukul meja dan mendekati mereka. Pertengkaran mulut berubah menjadi perkelahian, dan para prajurit di sekitar bergegas melerai kami. Akhirnya, insiden ini dilaporkan kepada komandan, dan saya menerima peringatan resmi. Sersan Stone, perilaku agresif terhadap rekan kerja tidak dapat diterima. Jika ini terjadi lagi, Anda akan dihukum lebih berat, kata komandan dengan tegas. Siap, saya mengerti, tapi mereka menghina orang Indonesia. Saya mencoba membela diri, tetapi tidak berhasil. Malam itu, saya menceritakan kejadian itu kepada Aditya. Awalnya saya tidak ingin memberitahunya, tetapi saya ingin jujur padanya. Aditya mendengarkan cerita saya dan terdiam sejenak.
Rachel, aku tidak ingin kamu mendapat masalah karena hal seperti ini. Perkataan mereka tidak penting, katanya pelan. Tapi mereka menghinamu dan orang Indonesia. Aku tidak tahan, jawab saya. Aditya memegang tangan saya dan tersenyum. Fakta bahwa kamu berjuang begitu keras untukku sudah lebih dari cukup. Tapi aku tidak ingin kamu terluka. Reaksi dewasanya membuat saya semakin jatuh cinta padanya. Aditya bukan hanya orang yang menyelamatkan hidup saya, dia adalah pria terkuat sekaligus paling lembut yang pernah saya temui. Ketenangan dan pengertiannya adalah dukungan besar bagi saya. Setelah hari itu, keyakinan lahir di hati saya. Saya sadar saya tidak ingin kehilangan pria ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana hubungan kami akan berjalan dalam situasi di mana waktu kepulangan ke Amerika kurang dari 1 tahun. Tetapi satu hal yang jelas, saya sangat mencintai Aditya dan perasaan itu hanya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Setelah peringatan itu, suasana di unit terasa berubah. Pandangan rekan-rekan terhadap saya menjadi berbeda, terutama para prajurit yang bertengkar dengan saya. Setiap kali kami bertemu, mereka menyindir saya. Biasanya saya akan mengabaikannya, tetapi karena ini menyangkut Aditya, saya menanggapinya dengan serius. Suatu hari saat makan siang, seorang prajurit bernama Jason tiba-tiba duduk di sebelah saya. Dia adalah salah satu dari mereka yang berdebat dengan saya. Rachel, kami sudah berpikir, kami ingin memastikan apakah pacarmu benar-benar sehebat itu, katanya dengan senyum sinis. Awalnya saya pikir itu hanya ejekan lain, tetapi dia melanjutkan dengan wajah serius. Sungguh, jika kamu begitu membelanya, berarti ada sesuatu yang istimewa darinya. Bagaimana kalau kita adakan pesta kecil? Ajak pacarmu, usul Jason. Mendengar itu, saya menjadi bingung. Di satu sisi, saya ragu apakah mereka benar-benar ingin bertemu Aditya atau hanya ingin mengolok-oloknya. Tetapi di sisi lain, saya pikir ini bisa menjadi kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman. Kalian serius ingin bertemu dengannya? Bukan untuk mengolok-olok, tanya saya hati-hati. Jujur, awalnya mungkin begitu. Tapi jika kamu sampai semarah itu, berarti dia memang pria yang hebat. Kami hanya penasaran, kata Jason sambil mengangkat bahu. Setelah berpikir sejenak, saya menjelaskan situasinya kepada Aditya. Seperti yang diduga, awalnya dia ragu. Tetapi ketika dia mengerti bahwa ini penting bagi saya, dia akhirnya setuju. Namun, dia punya satu syarat. Aku tidak mau ini hanya menjadi pesta untuk para tentara. Biarlah suasananya lebih santai, kata Aditya dengan lembut. Saya menghargai pendapatnya, jadi kami sepakat untuk bertemu di sebuah pub biasa di luar pangkalan. 4 orang teman sesama prajurit, termasuk Jason, datang ke pertemuan itu. Pada hari pertemuan, Aditya muncul dengan pakaian yang sedikit lebih formal dari biasanya. Meskipun dia sedikit gugup, dia tetap tersenyum dengan tenang. Halo, senang bertemu dengan kalian, sapa Aditya dengan bahasa Inggris yang lancar. Kesan pertama tidak buruk. Teman-teman saya menyambutnya dengan ramah, di luar dugaan. Awalnya ada keheningan yang canggung, tetapi kemudian Aditya yang pertama memulai percakapan. Kalian berasal dari negara bagian mana di Amerika? Pertanyaan itu menjadi awal percakapan yang mengalir secara alami. Aditya tahu betul, setiap negara bagian di AS, dan menjaga percakapan tetap hidup dengan bertanya tentang kampung halaman teman-teman saya, dan menunjukkan minat. Berkat sikapnya yang tenang dan cerdas, teman-teman saya mulai membuka diri. Setelah minum 1 atau 2 gelas, suasana menjadi lebih santai. Kemudian Jason mengajukan pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Saya dengar orang Indonesia sangat kuat minum minuman keras. Benarkah? Tanyanya sambil tersenyum. Mungkin tergantung orangnya, jawab Aditya dengan rendah hati. Ayo kita tanding. Kita habiskan sebotol minuman keras lokal ini. Jason menunjuk sebotol minuman dan berkata, saat itu saya khawatir, tetapi Aditya tersenyum percaya diri. Dia dengan tenang menghabiskan bagiannya, dan setelah itu tidak menunjukkan tanda-tanda mabuk. Sebaliknya, Jason bahkan belum menghabiskan setengahnya, ketika wajahnya sudah memerah. Teman-teman lainnya menatap Aditya dengan heran. Wow, hebat sekali, bagaimana kamu bisa minum seperti itu? Tanya Mike dengan kagum. Di Indonesia ada budaya minum bersama, jadi saya harus sedikit berlatih, jawab Aditya sambil tersenyum. Malam itu, pesta berjalan dengan sangat menyenangkan.
Aditya secara alami menjadi pusat perhatian dan menghabiskan waktu berkenalan dengan teman-teman saya serta bercerita tentang budaya Indonesia. Semua orang terpesona oleh cara bicaranya yang tenang dan selera humornya. Akhir pekan berikutnya, teman-teman saya mengusulkan untuk bertemu lagi, kali ini di lapangan tembak. Bagi kami, para tentara Amerika, ini adalah kegiatan biasa, tetapi saya pikir ini bisa menjadi tantangan bagi Aditya. Namun di luar dugaan saya, Aditya menunjukkan kemampuan menembak yang luar biasa. Kalian tahu kan, di Indonesia banyak pria yang mengikuti pelatihan bela negara. Jelasnya sederhana. Aditya bercerita bahwa dia pernah aktif di resimen mahasiswa saat kuliah. Hasil tembakannya dalam hal akurasi lebih tinggi dari sebagian besar teman-teman saya, termasuk Jason. Yang paling mengesankan adalah konsentrasi dan postur tubuhnya yang mantap. Wow, pacarmu benar-benar hebat, dia akan sangat cocok di pasukan kita, kata Mike dengan tulus. Mendengar itu, saya merasa bangga. Melihat teman-teman yang dulu meremehkannya, sekarang mengakui dan menghormatinya, saya sangat bahagia. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa aneh, seolah-olah teman-teman saya terlalu menyukai Aditya. Pada minggu ketiga, kami pergi mendaki gunung bersama. Teman-teman sesama prajurit ingin merasakan semangat pegunungan Indonesia, dan Aditya merekomendasikan rute yang cocok. Dia memimpin mereka, menunjukkan jalan dan menyemangati teman-teman yang kelelahan sampai akhir. Saat kami beristirahat di puncak sambil makan roti lapis, Jessica tiba-tiba bertanya, "Aditya, bisakah kamu kenalkan aku dengan temanmu? Aku juga mau punya pacar orang Indonesia sepertimu," katanya setengah bercanda. Mendengar itu, saya merasa sedikit cemburu, tetapi pada saat yang sama bangga. Saya yakin pilihan saya benar. Aditya hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia pasti akan mengenalkannya dengan teman-teman yang baik. Malam itu dalam perjalanan pulang, saya bertanya pada Aditya, apa pendapatnya tentang teman-teman saya, orang-orang baik? Jawabnya jujur, awalnya mungkin sedikit curiga, tetapi setelah melihat mereka tulus, rasanya senang. Aku sangat senang kamu diakui oleh mereka yang dulu berkomentar buruk tentang pria Indonesia, kata saya jujur. Aditya berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya yang penting bukan pengakuan mereka, tapi sikapmu. Jika kamu bahagia, itu sudah cukup. Ketika saya mendengar kata-kata itu, seolah ada sesuatu yang meledak di dalam jiwa saya. Semua keraguan yang ada sebelumnya seketika hilang. Saya berhenti dan memegang tangan Aditya dengan erat. Aditya, menikahlah denganku, saya tiba-tiba melamarnya. Aditya menatap saya dengan heran, dan setelah hening sejenak, dia tersenyum cerah dan menjawab, ya, tentu saja, itu adalah jawaban yang sederhana, namun tegas. Setelah lamaran itu, kami mulai serius mempersiapkan pernikahan. Tetapi ada masalah dunia nyata. Saya hanya punya waktu 6 bulan sebelum kembali, dan kami harus memutuskan di mana kami akan tinggal setelah menikah. Aditya memiliki pekerjaan yang stabil di Indonesia, sementara saya adalah seorang prajurit Amerika. Setelah diskusi panjang, kami mencapai kesimpulan. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari militer dan memulai hidup baru di Indonesia. Ini adalah perubahan besar bagi saya, tetapi saya merasa jika saya bersama Aditya, dimanapun kami berada, kami bisa bahagia. Langkah penting berikutnya adalah memperkenalkan orang tua masing-masing. Pertama, saya bertemu dengan orang tua Aditya. Awalnya saya sangat gugup, tetapi orang tuanya menyambut saya lebih hangat dari yang saya duga. Anak kami sering bercerita tentangmu, katanya kamu wanita yang sempurna, kata ibu Aditya. Ternyata, Aditya telah menceritakan segalanya dengan jujur kepada orang tuanya, mulai dari insiden gigitan ular itu. Orang tuanya tidak memedulikan fakta bahwa saya seorang tentara Amerika. Bagi mereka, yang lebih penting adalah cinta saya pada putra mereka. Anak kami ini sangat keras kepala, apa kamu bisa menanganinya? Kata ayah Aditya sambil menggenggam tangan saya dengan hangat. Malam itu kami makan malam bersama, dan saya merasa diterima sebagai bagian dari keluarga. Alasan Aditya fasih berbahasa Inggris adalah karena ayahnya pernah memiliki bisnis yang berhubungan dengan pengiriman internasional. Cara dia menceritakan kenangan masa itu sangat menarik. Meskipun budaya keluarganya berbeda dari Amerika, saya merasakan cinta, kehangatan, dan rasa hormat yang mendalam. Sekarang giliran saya untuk memperkenalkan Aditya kepada orang tua saya,
Kami memutuskan bahwa Aditya dan orang tuanya akan terbang ke Amerika bersama saya ketika waktu kepulangan saya tiba. Sebenarnya, inilah yang paling saya khawatirkan. Saya tidak yakin bagaimana orang tua saya akan menerima menantu orang asing, tetapi Aditya menangani situasi ini dengan tenang. Dia mempelajari budaya dan sopan santun Amerika sebelum bertemu orang tua saya dan bahkan mengasah bahasa Inggrisnya menjadi lebih baik. Dia juga mempelajari hobi ayah saya memancing sebelumnya. Akhirnya, hari kedatangan di Amerika tiba, saya bertemu dengan orang tua saya di bandara. Aditya dengan sopan menyapa dan memberikan hadiah yang telah disiapkannya. Awalnya ayah saya bersikap curiga padanya, tetapi mulai terbuka setelah melihat ketulusan Aditya. Saya dengar Anda menyelamatkan nyawa putri kami. Terima kasih banyak, kata ayah saya kepada Aditya. Itu adalah hal yang harus saya lakukan. Sebaliknya, Rachel lah yang mengubah hidup saya, jawab Aditya dengan tulus. Selama 2 minggu tinggal di Amerika, kami dan orang tuanya menjalin ikatan yang kuat dengan keluarga saya, terutama Aditya dan ayah saya banyak berbincang saat mereka pergi memancing bersama. Meskipun ada perbedaan budaya, keinginan untuk saling menghormati dan memahami memperpendek jarak itu, pada hari terakhir di Amerika, kami mengadakan upacara pertunangan kecil di lingkaran keluarga. Itu adalah momen ketika dua budaya bertemu dan membentuk sebuah keluarga baru. Ibu saya meneteskan air mata sambil berpegangan tangan dengan ibu Aditya. Meskipun bahasa mereka berbeda, hati mereka saling memahami. Setelah itu, saya mengurus pengunduran diri dari militer dan kembali ke Indonesia bersama Aditya. Setelah pernikahan kecil di Amerika, kami mengadakan perayaan besar di Indonesia, mengundang teman-teman Aditya dan rekan-rekan militer dari unit saya. Sekarang ini adalah awal yang sebenarnya, bisik Aditya pada saya di malam pernikahan kami. Ya, perjalanan baru kita telah dimulai, jawab saya dengan bahagia. Setelah itu, saya resmi pensiun dari Angkatan Darat AS dan memulai hidup baru di Indonesia. Meskipun jalan di depan tidak selalu mulus, saya merasa jika ada Aditya di samping saya bisa mengatasi rintangan apapun. Memulai hidup baru di Indonesia membawa lebih banyak perubahan dari yang saya kira. Saya, yang terbiasa dengan kehidupan disiplin dan perintah yang jelas selama bertugas, tiba-tiba menjadi pengangguran dan tidak tahu harus melakukan apa setiap hari. Dalam 2 hingga 3 bulan pertama pernikahan, saya menghabiskan sebagian besar waktu di apartemen kami, mengurus pekerjaan rumah tangga. Rachel, jika ada sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Yang terpenting adalah kamu bahagia, kata Aditya suatu malam setelah pulang kerja. Kata-katanya memberi saya kekuatan, dan saya memutuskan untuk mencoba Pilates, sesuatu yang saya minati sejak masa dinas. Meskipun di Amerika saya kadang-kadang melakukannya, saya tidak pernah mempelajarinya secara serius. Saya mendaftar di sebuah studio Pilates di dekat rumah. Awalnya sulit mengikuti kelas dalam bahasa Indonesia, tetapi berkat kemampuan fisik saya dengan cepat menguasai gerakan-gerakannya. Anda punya kondisi fisik yang sangat baik. Tidak mau mencoba mengambil lisensi instruktur? Usul pemilik studio sebulan kemudian. Kata-kata itu menyalakan percikan kecil di hati saya. Mungkin ini adalah jalan yang saya cari. Saya mendaftar untuk kursus instruktur. Pelatihannya lebih berat dari yang saya kira. Secara fisik tidak sulit, tetapi mempelajari istilah anatomi dan prinsip Pilates dalam bahasa Indonesia menjadi tantangan besar. Setiap malam, Aditya membantu saya menghafal kata-kata. Pelafalanmu semakin baik, katanya menyemangati. Setelah 6 bulan pelatihan, saya berhasil lulus ujian lisensi. Ujian tertulis disiapkan khusus untuk saya dalam bahasa Inggris, dan bagian praktik saya selesaikan dengan sempurna. Pada hari saya diberitahu bahwa saya lulus, saya dan Aditya mengadakan pesta kecil. Sekarang saya bukan lagi sersan Amerika, tapi instruktur Pilates Rachel Nugraha. Saat pertama kali mengajar di studio, saya sangat gugup. Karena bahasa Indonesia saya belum sempurna, saya hanya mengucapkan bagian-bagian sederhana dalam bahasa Indonesia, dan detailnya saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Tetapi di luar dugaan, reaksi para murid sangat baik. Punya guru asing itu sesuatu yang baru dan menyenangkan. Selain itu, kami jadi belajar istilah Pilates dalam bahasa Inggris, kata seorang murid setelah kelas. Saya mulai merasa lebih percaya diri dalam mengajar, dan bahasa Indonesia saya perlahan membaik.
Setahun kemudian, saya membuka kelas saya sendiri yang bernama Pilates Militer. Ini adalah program yang berfokus pada penguatan kekuatan, menggunakan pengalaman saya selama bertugas di militer. Karena Pilates awalnya diciptakan untuk rehabilitasi tentara, kelas saya menjadi sangat populer. Banyak murid yang mendaftar dari mulut ke mulut. Ini terutama populer di kalangan pekerja kantor muda yang membutuhkan latihan intensif. Identitas saya sebagai instruktur Pilates mulai terbentuk secara bertahap. Kehidupan di Indonesia menjadi semakin nyaman. Perasaan asing terhadap negara ini yang ada selama masa dinas telah hilang, dan saya mulai mencintai budaya dan orang-orangnya. Saya menjadi akrab dengan keluarga Aditya, dan makan malam bersama di rumah mertua setiap akhir pekan menjadi hal biasa. Pada tahun ketiga pernikahan, kami memutuskan untuk memiliki anak, dan kehamilan datang lebih cepat dari yang kami duga. Pada hari kami mengetahui kabar itu, air mata Aditya berlinang saat dia mengelus perut saya. "Aku ingin anak kita mirip denganmu," bisiknya. "Tidak, dia harus mirip denganmu, agar bisa sehangat dan sekuat dirimu," jawab saya. Selama kehamilan, saya mengurangi jam mengajar Pilates, tetapi tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, saya membuat kursus baru Pilates untuk ibu hamil. Mengajar melalui pengalaman pribadi tentang perubahan tubuh, saya memungkinkan saya memberikan saran yang lebih bermanfaat. Semakin dekat persalinan, semakin besar pula kecemasan saya. Melahirkan di Indonesia, bukan di Amerika, dan melakukannya sebagai orang asing itu membuat saya takut. Tetapi berkat dukungan penuh dari Aditya dan ibu mertua, saya bisa menenangkan pikiran. "Jangan khawatir, aku akan selalu ada di sisimu," janji Aditya. Pada musim panas yang terik tahun 2024, putra kami, Juno, lahir setelah 10 jam persalinan. Ketika saya memeluk bayi yang sehat itu, semua kesulitan di masa lalu sirna. Juno memiliki mata saya dan hidung. Aditya perpaduan sempurna antara fitur Indonesia dan Amerika. "Matanya sepertimu, sangat indah," kata Aditya dengan wajah haru. Selama masa pemulihan pasca persalinan, ibu mertua merawat saya seperti ibu kandung. Saya mengenal tradisi perawatan pasca melahirkan di Indonesia yang tidak ada di Amerika dan belajar budaya Indonesia dari sisi lain. Saya tersentuh oleh kebaikan ibu mertua yang setiap hari membuatkan makanan bergizi dan membantu merawat bayi. "Ibu, terima kasih banyak. Jika saya sendirian, saya tidak akan pulih sebaik ini. Saya berterima kasih dengan tulus." "Apa yang kamu bicarakan? Sekarang kamu putri ibu. Itu hal yang wajar," jawab ibu mertua dengan lembut. 6 bulan setelah melahirkan, saya kembali mengajar Pilates. Kali ini, saya meluncurkan program baru bernama Pilates Pemulihan Pasca Melahirkan. Kelas ini, yang dibuat berdasarkan pengalaman saya, mendapat sambutan hangat dari banyak ibu. Setahun setelah melahirkan, saya mulai menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan mengasuh anak. Pagi hari saya habiskan waktu dengan putra saya, dan malam hari bersama keluarga. Suatu hari, ketika kehidupan keluarga kami sudah berjalan stabil, tamu tak terduga datang. Mereka adalah Jason, Mike, dan Jessica, rekan-rekan lama saya di militer. Mereka semua kembali ke Indonesia karena berbagai alasan. Setelah pensiun, Jason mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan internasional di Indonesia, Mike sedang bepergian, dan Jessica masih berkencan dengan pacar Indonesianya. "Wow, Rachel, rumahmu indah sekali. Sepertinya kamu benar-benar betah hidup di Indonesia," kata Jessica dengan senyum cerah. Dalam pertemuan kecil kami di rumah, mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar merasakan perubahan dalam hidup saya. Mereka terkejut bahwa saya, yang dulu kasar dan keras kepala saat bertugas, kini menjadi instruktur Pilates dan ibu yang lembut dengan senyum ramah. "Jujur, saat kamu bilang akan tinggal di Indonesia, kami semua sangat khawatir, tapi sekarang terlihat betapa bahagianya kamu," kata Jason dengan tulus. Ketika Aditya keluar sambil menggendong Juno, pandangan semua prajurit serentak tertuju padanya. Mereka masih terkesan dengan sikap Aditya yang tenang dan serius, dan tidak berhenti memuji betapa lucunya Juno. "Apakah kamu punya teman lajang lain?" tanya Jessica dengan nada main-main. Aditya tersenyum dan menjawab bahwa di perusahaannya memang ada beberapa pria lajang yang baik. "Benarkah? Maukah kamu mengenalkanku?" Mata Jessica berbinar. Melihat percakapan itu,
Saya tidak bisa menahan tawa melihat bagaimana keadaan telah berbalik. Dulu para prajurit Amerika meremehkan pria Indonesia, dan sekarang mereka sendiri yang tertarik. Setelah makan malam, teman-teman prajurit memulai percakapan serius. Jason berkata bahwa sebenarnya mereka semua iri dengan keberanian saya, meninggalkan semua yang biasa dan memulai hidup baru itu pasti tidak mudah. Mike menambahkan bahwa dia juga merasa butuh perubahan. Itulah sebabnya dia kembali ke Indonesia setelah pensiun, berkat keberanian yang saya tunjukkan. Saya tersentuh oleh kata-kata mereka, tetapi dengan rendah hati menjawab, sebenarnya itu bukan keberanian, tapi cinta. Jika saya bersama Aditya, saya bisa pergi kemana saja. Sebelum pulang, Jessica dengan lembut memegang tangan saya dan berkata, Rachel, terima kasih banyak. Kamu telah membantu kami menghancurkan prasangka terhadap pria Indonesia. Sekarang aku bisa melihat orang dengan hati yang lebih terbuka. Malam itu, saya dan Aditya berbaring dan berbincang di tempat tidur. Teman-teman lamaku sangat menyukaimu, terutama Jessica. Sepertinya dia sangat tertarik pada teman-temanmu, kata saya dengan nada main-main. Aditya tersenyum dan menjawab bahwa dia sudah mengatur pertemuan dengan teman-teman lajang dari perusahaannya akhir pekan ini. Kamu sudah menjadi mak komblang, canda saya. Aku hanya ingin ada lebih banyak orang yang bahagia seperti kita, katanya. Kata-kata tulus Aditya menghangatkan hati saya. Pada tahun kelima pernikahan kami mengadakan perayaan ulang tahun kecil. Ada keluarga dari Amerika, teman-teman Indonesia, dan rekan-rekan lama yang kini menetap di Indonesia. Aditya memberi saya kalung dengan ukiran nama gunung tempat kami pertama kali bertemu. Jika hari itu kamu tidak melepas celanamu untuk membantuku, aku mungkin tidak akan ada di dunia ini sekarang, kata saya sambil tertawa, tetapi ada air mata di mata saya. Aditya menggenggam tangan saya erat dan menjawab, bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi kita yang saling menyelamatkan. Melihat orang-orang yang berkumpul di sana, terlihat betapa banyak takdir yang berbeda telah terjalin. Teman-teman prajurit lama saya kini memulai hidup baru di Indonesia, dan beberapa dari mereka menemukan kekasih Indonesia dan menciptakan perpaduan budaya lainnya. Setiap orang menciptakan ceritanya masing-masing. Malam itu sebelum tidur, saya merenungkan 5 tahun yang telah berlalu. Saya berpikir tentang bagaimana keangkuhan saya terhadap pegunungan Indonesia berubah menjadi kerendahan hati dan cinta, dan bagaimana dalam proses itu kehidupan banyak orang di sekitar saya juga berubah. Sekarang, Indonesia telah menjadi rumah saya yang sesungguhnya. Cinta pada Aditya semakin dalam, dan rasa terima kasih pada hari itu masih hidup di hati saya, tidak berubah.